Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah fajar dan duha. Salat sunnah fajar 2 rakaat. Diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika terbit fajar, Rasulullah SAW tidaklah melakukan salat sunat kecuali 2 rakaat yang singkat. Keutamaan salat sunnah fajar 2 rakaat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, salat sunat 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bacaan surah pada salat sunat fajar 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di dalam salat 2 rakaat fajar. Berbaring sejenak setelah sholat sunat 2 rakaat fajar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, setelah sholat sunat 2 rakaat fajar, Nabi SAW biasanya berbicara dengan aku kalau aku sudah bangun. Jika aku belum bangun, maka beliau berbaring sejenak. Duduk di tempat sholat setelah sholat subuh. Diriwayatkan dari Simak bin Harb, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, apakah kamu pernah duduk menemani Rasulullah SAW? Dia menjawab, ya, sering. Biasanya beliau tidak berdiri dari tempat sholat subuhnya hingga matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, beliau berdiri, sementara kami para jamaah bercakap-cakap. Mereka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masa jahiliyah, lalu mereka tertawa. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Salat duha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW melakukan salat sunnah duha. Namun, aku selalu melakukannya. Jika Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan, padahal beliau sebenarnya senang melakukannya, itu adalah karena khawatir amalan tersebut dilakukan oleh orang banyak, lalu diwajibkan bagi mereka. Salat duha 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, di setiap ruas-ruas jari seseorang ada kapasitas untuk bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun 2 rakaat sholat duha yang dilakukan oleh seseorang menyamai semua itu. Sholat duha 4 rakaat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasanya melakukan sholat duha 4 rakaat, lalu beliau menambahnya menurut kemampuan atas kehendak Allah. Salat duha 8 rakaat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, ia berkata, aku bertanya-tanya dan ingin menemukan seseorang yang memberitahuku bahwa Rasulullah SAW melakukan salat sunnah duha. Namun tidak aku temukan orang yang memberitahuku tentang hal itu. Hanya Ummu Hani binti Abu Thalib memberitahuku bahwa
Rasulullah SAW datang pada hari pembebasan Mekah ketika matahari telah agak tinggi sedikit, lalu beliau disodori pakaian, kemudian dipakainya. Lalu beliau mandi, kemudian berdiri melakukan sholat 8 rakaat. Aku tidak tahu apakah berdirinya yang lebih lama, ataukah rukunya, ataukah sujudnya. Semua itu hampir sama, kata Ummu Hani. Aku tidak melihat beliau melakukan sholat duha sebelum dan sesudah itu. Wasiat sholat duha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Rasulullah SAW berpesan 3 hal padaku: puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.